Pemirsa, dalam ronda-ronda kali ini saya akan mengajak Anda ke salah satu tempat yang dianggap keramat oleh sebagian warga di kota Ambon, Maluku. Tempat ini dikenal dengan Gunung Sirimau, tempat yang menyimpan kisah misteri sebuah tempayan tua yang selalu tersedia air tanpa habis-habisnya. Mau tahu ceritanya? Ikuti perjalanan saya. Setiap tempat di Nusantara menyimpan kisah-kisah misteri dan aneh yang hampir tak dapat dipercaya. Demikian juga dengan salah satu tempat di kota Ambon bernama Gunung Sirimau. Di tempat ini terdapat sebuah tempayan tua berusia ratusan tahun. Keunikan dari tempayan ini adalah air di dalamnya tidak pernah kering kendati di musim kemarau sekalipun. Tempayan mistis ini memiliki berbagai versi cerita yang melegenda di masyarakat setempat. Gunung Sirimau terletak di Negeri Soya, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon. Negeri Soya ini dulu merupakan salah satu kerajaan tertua di Maluku yang sudah ada sejak abad 14. Negeri Soya bisa dijangkau menggunakan angkot dari pusat kota selama 19 menit perjalanan. Untuk menuju puncak Sirimau, Anda harus menempuh perjalanan berjarak 500 meter dari pusat negeri. Kawasan Gunung Sirimau kaya vegetasi buah-buahan segar dan manis seperti durian, langsat, manggis, rambutan, dan buah lokal gandaria. Selain buah-buahan, Sirimau juga kaya akan tanaman cengkeh dan pala. Tanaman legenda yang pernah menarik bangsa Eropa berlomba-lomba datang ke Maluku. Puncak Sirimau merupakan kawasan hutan lindung yang sejuk dan asri.
Kawasan hutan ini juga menjadi penyangga utama sumber air minum Kota Ambon. Para pengunjung bisa menikmati pemandangan alam Kota Ambon dan sekitarnya yang indah dari puncak gunung ini. Menjangkau lokasi tempayan soya yang berada di puncak Sirimau membutuhkan usaha yang cukup menguras tenaga. Kendati jaraknya kurang lebih 300 meter dari pusat di negeri soya. Namun membutuhkan pendakian menelusuri jalan setapak yang cukup terjal. Pendakian kami ke puncak Sirimau mulai pada pukul 8 pagi. Sepanjang perjalanan mendaki Anda dapat menikmati sensasi suara alam yang menghilangkan kepenatan. Kicauan burung dan tiupan angin sepoi-sepoi di dahan pepohonan memberikan ketenangan batin. Keletihan Anda terbayar sudah saat menjangkau lokasi tempayan di kawasan puncak Sirimau ini. Pemandangan dari tempat ini sungguh menakjubkan. Anda dapat memandang indahnya landmark Kota Ambon dan sekitarnya dari ketinggian Gunung Sirimau ini. Puncak Sirimau, tepatnya di lokasi tempayan soya, merupakan salah satu tempat healing dan meditasi yang saya rekomendasikan untuk Anda. Berbagai versi cerita melatar belakangi tempayan tua ini yang akrab dikenal warga Kota Ambon sebagai tempayan soya. Karena tempayan ini adalah peninggalan dari leluhur negeri soya. Menurut penuturan sumber terpercaya, letak negeri soya kala itu berada di kawasan Gunung Sirimau. Karena di zaman dulu, letak Kota Ambon berada di pesisir selatan Pulau Ambon saat ini, di mana kapal-kapal saudagar berdatangan dan menyinggahi Kota Ambon untuk melakukan barter hasil damar dari negeri soya dengan barang-barang milik para saudagar. Sejarah terulang lagi, melawan lupa, dan negeri ini udah ada sejak abad ke-14-15. Tanggal persisnya tidak tahu, karena tidak pernah ditulis. Yang kita tahu cuma abad ke-14-15 itu negeri ini sudah ada dan juga dikelola oleh sebuah pemerintahan adat dengan nama Ukulatu Sirimau. Itu sudah ada sudah itu. Jadi Ambon ini, kalau Pulau Ambon ini kan dulu kosong. Kalau menurut cerita orang tua, Ambon ini kosong. Sedangkan kita sendiri asal dari Seram Utara, antara Sleman dan Sawai. Sebab di situ ada satu, ya kalau orang Ambon bilang kintal, kayak satu kampung. Namanya juga soya. Nah, kalau kita bikin persepsi persamaan,
semua tanaman yang di bawah itu dia tumbuh sama dengan di sana. Misalnya damar, durian, atau ini semua. Tempayan ini dulunya menjadi wadah air minum yang selalu membantu para saudagar atau orang lewat menghilangkan dahaga. Tempayan ini tertanam di dalam tanah di bawah pepohonan yang rindang di kawasan puncak Sirimau yang subur. Jika dilihat hanya sebagian badan hingga mulut wadahnya yang tampak di permukaan. Kondisi membuat tempayan tua ini tetap awet dan tidak lekang seiring berubahnya waktu. Nah, adanya tempayan gitu, kan kita punya ketinggian dari sumber mata air itu kan jauh. Kenapa sampai disediakan wadah tempayan ini? Nah, dulu kan sistemnya barter ini, tukar. Ya. Jadi kalau ada pedagang-pedagang, yaitu air yang di situ dikasih untuk diminum karena ketinggian. Dan udah jadi mitos bahwa dulu sebelum kita kenal agama itu kan lebih kebatinan lebih banyak. Iya. Jadi orang masih belum ada Tuhan tapi tidak tahu Tuhannya yang mana. Jadi itulah yang ada di kita sejak dulu itu. Tempayannya ada di situ untuk menjamu tamu pedagang. Karena memang hutan damar di bawah itu. Jadi kalau orang panen damar sudah tidak ke kota Karang ini, langsung ke portnya itu. Konon, air dalam wadah tempayan ini tidak pernah kering kendati di musim kemarau. Wadah tempayan ini tetap terisi air yang membuat tempayan ini disebut sebagai keramat. Selain itu, air ini juga disebut berkhasiat menyembuhkan berbagai penyakit. Pengunjung dapat mengambil airnya untuk mengobati penyakit jika telah dilakukan ritual adat untuk air tempayan ini. Negeri Soya merupakan salah satu kerajaan tertua dan negeri adat di Maluku saat ini yang meninggalkan berbagai legasi mengagumkan. Sebagai sebuah kerajaan, Soya pernah membangun hubungan kerjasama dengan salah satu kerajaan di Nusantara, yaitu Majapahit. Selain bukti fisik peninggalan kerajaan Majapahit, legasi ini juga mengalir dalam darah keturunan Raja Negeri Soya. Satu kebiasaan itu sulit dilupakan. Itu yang terbawa, yang sudah tertanam dalam kandungan rahim ibu itu anak ada. Barang tiruan gampang kita lupa. Tapi kalau lahir sebagai anak ada sulit. Karena itu dia berjalan terus. Selama ada nafas, jalan terus. Karena di kita juga acara adat itu dilaksanakan tidak pernah putus.
dan tidak boleh putus. Dan beta salah satunya yang dianugerahi sertifikat oleh pemerintah Republik Indonesia melalui Menteri Kebudayaan dan Teknologi, adalah salah satu peserta pemerhati adat di Indonesia. Dari 34 provinsi, kita 6 provinsi yang terima itu. Jadi ada satu kebanggaan tersendiri buat kita di Maluku. Karena saya waktu di Maluku, tidak ada orang lain. Saya diundang langsung. Jadi ya itulah. Timbal baliknya di mana perhatian pemerintah tentang negeri-negeri adat. Kalau kita udah bikin contoh, ya yang lain lagi. Sebab saya udah berapa kali itu event daerah itu saya ikut. Mewakili provinsi dalam lomba desa. Itu sampai ke pusat. Dan semua bersertifikat. Warisan sejarah negeri Soya yang masih tersisa tersimpan di rumah raja. Rumah raja ini pernah mengalami kerusakan saat terjadinya konflik sosial di Maluku beberapa tahun silam. Kendati demikian, renovasi rumah raja tidak menghilangkan unsur keasliannya. Di beranda terdapat 2 buah meriam kecil yang masih tetap terawat. Meriam peninggalan Belanda ini telah berada di rumah raja selama ratusan tahun. Rumah raja negeri Soya ini didesain berarsitektur Belanda. Bentuk pintu dan jendela merupakan bentuk khas arsitektur pada zaman itu. Dalam rumah raja ini terpapang sejumlah potret raja dan garis keturunan raja negeri Soya. Perabot rumah yang terbuat dari tembikar dan kayu memperindah rumah antik ini. Kondisi barang-barang ini masih terawat dan tersusun rapi hingga saat ini dan menjadi koleksi warisan sejarah dan budaya negeri Soya maupun Kota Ambon. Negeri tua ini tepatnya ada di Puncak Sirimau. Nah, pada abad ke-15 itu kan negeri Soya ini udah terima pedagang-pedagang Majapahit, mandar Majapahit, karena hasil bumi itu damar. Makanya di kita punya simbol negeri itu, di atasnya ada pohon damar. Dan kalau bahasa adat, damar itu bagi kita itu nahosi. Dilarang ditebang, hasil boleh diambil, tapi penebangan tidak ada, dilarang sama sekali. Itu sama dengan sasi seumur hidup itu, yang dibilang nahosi itu, nah itu. Kan ada negeri lain punya nahosi itu kelapa, ada pala, ada cengkeh. Kalau di kita damar, karena tahun-tahun itu sudah ada pedagang-pedagang mandar, pedagang Majapahit, itu semua datang ke Pulau Ambon ini. Dan dulu Pulau Ambon mukanya ke belakang, ke Panti Kilang, Naku, Kurila, semua kapal di situ. Selain rumah raja, negeri Soya memiliki sebuah gereja tua yang masih digunakan untuk peribadatan hingga saat ini.
Kekristenan masuk di negeri Soya di bawah oleh misionaris Katolik Franciscus Xaverius. Ini terbukti dengan adanya patung setengah badan Franciscus Xaverius di punggung bukit yang berhadapan dengan gereja tua. Dalam perkembangannya, Belanda mengambil alih kekuasaan dari Portugis pada tahun 1602. Kristen Protestan mulai berkembang setelah hadirnya penginjil dan Rasul Maluku Joseph Kam. Penginjilan berkembang pesat di negeri Soya dengan bantuan salah satu guru jemaat, Lazarus Hitijahubesi di tahun 1800-an. Namanya diabadikan pada salah satu gedung gereja jemaat yang bernama Lazarus. Tahun awal pembangunan gedung gereja Soya tidak diketahui jelas, namun perluasan gereja tua ini dilakukan pada tahun 1876 di masa pemerintahan Raja Stepanus Cekopretata. Gereja ini yang disebut berarsitektur Belanda ini ditetapkan sebagai benda cagar budaya Maluku dan direnovasi oleh pemerintah pada tahun 1996. Namun gedung gereja tua ini juga mengalami kerusakan bersamaan dengan rumah raja saat konflik sosial melanda Maluku. Gedung gereja ini kemudian direnovasi ulang setahun kemudian dengan tetap mempertahankan arsitektur aslinya. Rumah raja dan gereja tua ini menjadi salah satu objek wisata sejarah budaya di Kota Ambon. Perlindungan terhadap benda cagar budaya ini mesti mendapat perhatian serius pemerintah. Sejarah negeri Soya ini berkaitan erat dengan sejarah berdirinya Kota Ambon yang dikenal dengan Ambon Manise saat ini. Untuk itu, identitas yang membentuk jati diri sebuah bangsa mesti terus dipelihara dan diajarkan secara turun-temurun dari generasi ke generasi berikutnya.